Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kepada ummahat, akhwat dan banat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Seperti kalian ketahui, kita tanpa terasa sudah melalui sekian hari di bulan Sya'ban, bulan yang terlalaikan darinya banyak orang. Maka perlu sedikit murajaah terkait bulan yang mulia ini. Sebagai muqaddimah, di Musnad Ahmad dan Nasa'i dari hadis Usama ibnu Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, kana Rasulullah SAW yasumul ayyam yasrud hatta naqul la yuftir. Terbiasa Rasulullah kalau puasa terus nyambung hari demi hari puasa, sampai kami para sahabat mengatakan sebetulnya Rasul enggak iftar, dalam artian enggak ada hari yang tidak beliau puasa padanya. Wa yuftirul ayyam hatta la yakadu yasum. Tapi kalau beliau lagi enggak puasa terus begitu, enggak puasa, sehingga kami para sahabat katakan sebetulnya beliau enggak puasa, enggak ada hari yang beliau pakai puasa. Illa yaumain minal jum'ah in kana fi siyamih wa illa shamahuma, kecuali 2 hari di tiap pekan, Senin Kamis maksudnya, itu rajin Rasul pasti puasa padanya. Walam yakun yasum minasyuhur ma yasum min Sya'ban. Kata Usama ibnu Zaid, nggak pernah Rasul itu puasa sunnah di bulan-bulan selain Ramadan seperti puasa beliau kalau di bulan Sya'ban. Qultu, maka aku tanya, ya Rasulullah, innaka tasum la takat tuftir, tuftir la takat tasum, illa yaumain in dakhala fi siyamik wa illa sumtahuma. Qala ayyu yaumain? Qultu yaumul itsnain wa yaumul khamis. Maka aku tanya, Rasulullah, engkau kalau terkadang lagi puasa enggak berbuka, kalau sudah berbuka enggak pernah puasa, kecuali 2 hari yang enggak pernah engkau tinggalkan, yaitu Senin Kamis. Qala dzanika yauman tu'radu fihi mal a'mal ala rabbil alamin wa uhibbu an yu'rada amali wa ana sha'im. Memang itu 2 hari, Senin Kamis, yang amalan manusia diangkat kepada Allah Rabbul Alamin, dan aku senang diangkat amalanku dalam keadaan aku puasa. Qultu, aku tanya kembali, walam araka tasum minasyuhur mata sumu min Sya'ban. Kami juga nggak pernah ngelihat kamu puasa di bulan selain Ramadan seperti puasamu di bulan Sya'ban. Nanti banyak sekali engkau puasa di Sya'ban. Qala dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Rasul katakan, memang bulan itu Sya'ban, bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia antara Rajab dan Ramadan. Sya'ban wa huwa syahr turfa'u fihi al-amal ila rabbil alamin, dan bulan itu bulan yang diangkat juga amalan manusia kepada Rabbil Alamin. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, dan aku senang diangkat amalanku di bulan itu dalam keadaan aku puasa.
hada Sya'ban. Hadis mengajarkan kepada kita banyak perkara dari sunnah yang beliau contohkan kepada umatnya. Yang pertama, Rasulullah SAW mengingkari orang kalau terus puasa nggak ada hentinya, tiap hari, nggak ada jeda, nggak ada berhentinya. Dan Rasul nggak pernah lakukan itu. Makanya seperti kata Usama, kadang kalau puasa memang lama, tapi setelah itu beliau nggak puasa. Kalau sedang tidak puasa, lama sekali nggak puasa, sampai para sahabat katakan nggak akan ada yang puasa Nabi jalani. Intinya beliau tidak mencontohkan puasa yang terus menerus tiada henti, nggak ada jedahnya selain dari Ramadan sebulan penuh. Makanya pula Abdullah bin Amr bin As diingkari oleh Rasulullah SAW ketika beliau mendengar darinya ada laporan. Maka Nabi panggil, Nabi tanyakan klarifikasi padanya, tasumun nahar wa tagumul lail. Abdullah, apa-apaan ini? Aku dengar kamu tiap siang puasa, tiap malam kamu sholat, gak ada henti, dan malam pun semalam suntuk, terus dia sholat. Kata Abdullah, naam, betul memang ya Rasulullah. Qala, Nabi katakan, lakinni asum wa uftir. Abdullah, aku juga puasa, tapi aku juga ada hari yang aku gak puasa. Wa usolli wa anam, aku sholat malam, tapi juga ada waktu di malam itu yang aku tidur, gak sholat. Dan tentunya petunjuk Nabi adalah yang terbaik, gak mungkin ada yang lebih baik dari Nabi SAW. Wa amasun nisa, dan aku pun berhubungan dengan istri-istriku. Karena kalau orang puasa terus dan sholat terus, ya mana mungkin ada waktu bagi istrinya bermesraan sama dia. Qala faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka yang menyalahi, membenci ajaranku, dia bukan dari golonganku. Demikian Rasulullah SAW mengingkari itu. Pengingkaran ini juga ditunjukkan oleh Salman radhiyallahu ta'ala ketika ziarah kepada Abu Darda. Dua orang ini dikeluargakan oleh Rasulullah SAW, dipersaudarakan walaupun nggak ada nasab, nggak ada darah, tapi dipersaudarakan bahkan melebihi saudara kandung. Walhasil suatu ketika Salman ziarah ke rumah Abu Darda, beliau mendapati istri Abu Darda dalam keadaan dalam keadaan kurang bergairah, kurang ini, ya layaknya istri kan berdandan untuk suaminya, kelihatan mempersiapkan ini itunya. Tidak demikian Salman lihat, maka Salman tanya, masya'nuki mutabadzilah, kenapa anti kok seperti ini? Qala inna akhaka Abu Darda la hajata lahu fid dunya. Saudaramu itu Abu Darda, ya suami dia, orang yang nggak punya kepentingan sama dunianya sama sekali, termasuk istrinya. Nggak pernah dia sentuh, nggak pernah dia, istilahnya suami istri bercumbu ini itu. Maka begitu Abu Darda datang, istrinya diperintah bikin makanan ini itu, maka Abu Darda katakan kepada Salman, makanlah, makan siang gitu. Kata Salman, wallahi ana nggak mau makan kecuali kamu makan bersamaku. Kata Abu Darda, aku puasa, batalkan puasamu, makan bersamaku.
Dan tentu di Arab memang aib tuan rumah tidak ikut makan bersama tamunya, maka dibatalkan oleh Abu Darda dan dia makan bersama Salman. Malam Abu Darda meninggalkan Salman, bangun dari tidurnya, mau wudhu, mau sholat malam, dipegang oleh Salman dan dikatakan tidurlah, istirahatlah. Maka istirahat bersama Salman. Entar beberapa jam berlalu, Abu Darda bangun, mau meninggalkan Salman, mau sholat, dipegang lagi oleh Salman, tidurlah. Sampai kira-kira sepertiga malam terakhir, kata Salman malah yang membangun, sekarang kamu bangun sholat. Lalu beliau ingatkan kepada Abu Darda, keduanya sholat tentunya. Inna li nafsika alaika haqqa, Abu Darda, tubuhmu punya hak atas dirimu, jadi kamu istirahatkan, refresh dia. Wa inna li dhaifika alaika haqqa, tamumu juga punya hak terhadap dirimu. Wa inna li ahlika alaika haqqa, keluargamu, istrimu terutama juga punya hak atas kamu. Dia punya kebutuhan biologis, dia juga manusia, punya syahwat. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, maka berikan salam Abu Darda, setiap yang punya hak berikan haknya sebagaimana mestinya. Paginya keduanya mendatangi Rasulullah SAW, Salman dan Abu Darda, menceritakan kasus semalam, bagaimana Salman menasihati Abu Darda terkait makannya, terkait sholatnya, puasanya. Maka Rasulullah katakan setelah diperdengarkan semua itu, sodaqo Salman, betul apa yang disampaikan oleh Salman. Di riwayat lain, Abu Darda kemudian mengatakan, thaqilat Salman ummu laqad ushbi'a minal ilm, Salman begitu kenyang dengan ilmu, artinya banyak ilmunya, diakui oleh Abu Darda bahwa Salman lebih alim, lebih mengerti dari beliau radhiyallahu ta'ala anhum. Syahid hadis tadi sama secara makna, Rasul mengingkari dan tidak membenarkan kalau orang itu menggunakan semua malamnya untuk sholat, setiap harinya untuk puasa, tidak benar. Makanya ibadah secara umum atau puasa secara khusus, yang paling afdal adalah yang tidak membuat lemah jasadmu, tidak membuat loyo energimu. Bahkan kalau sampai karena lemes, kamu meninggalkan yang lebih afdal dari puasa itu sendiri, baik itu hak Allah ataupun hak orang lain, siapa saja, orang tuamu, istrimu, anakmu. Maka kalau sampai setingkat itu, maka ditinggalkan puasa itu lebih afdal baginya. Oleh karenanya, kalau puasa membuat lemah, lesu tubuh seseorang, dengannya dia nggak bisa sholat, nggak bisa berzikir, nggak bisa menuntut ilmu, karena capek, lemes karena puasanya, maka yang lebih afdal ditinggalkan puasanya, karena menuntut ilmu jauh lebih afdal. Sementara puasa ini puasa sunnah, bukan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibnu Mas'ud diriwayatkan beliau katakan sangat minim puasanya. Ibnu Mas'ud jarang puasa sunnah. Kata Ibnu Mas'ud, yamna'uni min qira'atil Qur'an, kan kalau aku puasa aku nggak mampu baca Quran. Ya, orang puasa antum tahu lah, lemes badannya, baca selembar aja sudah mungkin capek, kayak habis tenaganya, nggak kuat. Kata Ibnu Mas'ud,
sementara membaca Quran jauh lebih aku senangi daripada puasa sunnah. Ini jarang sekali beliau melakukan puasa-puasa sunnah. Selain Ibnu Mas'ud, memang disebutkan baca Quran lebih afdal oleh Sufyan Ats-Tsauri dan banyak para a'immah, termasuk mempelajari dan mengajarkan ilmu. Itu sepakat salaf lebih afdal dari puasa-puasa sunnah, amalan-amalan sunnah. Nah, itu dampak yang ditakuti oleh salaf. Kata Imam Ibnu Sirin, ada sebagian orang dia tinggalkan ilmu dan dia jadikan mihrab sebagai tempat ibadahnya. Mihrab artinya tempat di mana dia situ ibadah. Nah, di situ mereka puasa, di situ mereka sholat tanpa ilmu, bersemangat banyak ibadahnya. Karena itu mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Yang kedua, puasa pula apabila menyebabkan kamu lemah, nggak mampu kerja, sementara itu kewajiban menafkahi anak istrimu. Atau karena puasa itu kamu terabaikan dari hak-hak istrimu, dia punya hak atas dirimu. Kalau enggak, ngapain nikah? Nikah salah satunya itu tujuan utamanya. Maka kalau puasamu sunnah sampai membuatmu telantarkan hak-hak istrimu atau anakmu, maka lebih afdal kamu tinggalkan puasa itu, kamu tegakkan, kamu tunaikan hak-hak keluargamu. Dalam hadis pula ketika Rasulullah SAW menyebutkan Sya'ban, banyak dilalaikan orang dia antara Rajab dan Ramadan. Ada beberapa maslahat keutamaan puasa di bulan Sya'ban ini. Dia hampir sebulan Rasul gunakan untuk puasa. Enggak semuanya harus beda dengan Ramadan. Ya mayoritasnya lah 15 hari ke atas. Entah kamu puasa 20 hari, 25 hari. Nah, perbanyak puasa Sya'ban. Kata Aisyah, tidak pernah Rasulullah SAW menyempurnakan puasa sunnah dalam 1 bulan utuh kecuali Ramadan. Maka selain Ramadan nggak ada. Bukan dari sunnah Nabi orang memperbanyak sekali puasa padanya. Hatta Sya'ban pun dibedakan, tidak semua harinya dipakai untuk orang itu berpuasa. Di Nasa'i juga, karena ahabbu syuhur ila Rasulullah an yasuma Sya'ban. Gerakan puasa yang bulan yang paling disenangi Rasul untuk puasa padanya Sya'ban. Paling banyak sekali Rasul puasa padanya. Tidak sampai sebulan penuh, tapi banyak sekali hari di Sya'ban yang beliau gunakan untuk puasa padanya. Kata Ibnu Abbas, katanya makruh orang itu puasa sebulan suntuk full dari awal hingga akhir bulan kecuali Ramadan. Selain Ramadan makruh sangat orang melakukan itu. Dalam hadis juga
tersebutkan bagaimana Rasulullah SAW mengatakan Sya'ban itu dilalaikan oleh orang, berarti disunahkan orang itu untuk memakmurkan waktunya, sisa-sisa usia dia hidup dimakmurkan, diperbanyak zikrullah, ibadah dan ketaatan apapun itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan keuntungan orang yang menjalankan ibadah di bulan Sya'ban ini. Yang pertama, dengan itu tersembunyi amalanmu, puasamu ataupun yang lain. Ya bagaimana enggak tersembunyi? Orang terlalaikan dari Sya'ban ini, lupa, dia anggap nggak ada fadilahnya, nggak ada keutamaannya. Makanya kalau kamu ibadah samar berarti amalanmu. Kan beda kalau seperti Ramadan, semua orang ingat dan sadar sebelum datang Ramadan sudah mempersiapkan segalanya. Beda dengan Sya'ban, orang lalai, dia nggak nyiapkan, bahkan dalam hitungan dia nggak ada puasa di bulan ini. Maka puasamu atau ibadahmu lebih tertutup, dan ibadah yang lebih tertutup lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketika dikatakan bulan Sya'ban ini dilalaikan oleh banyak orang, hendaknya orang betul-betul berharap pahala dan fadilah padanya. Kenapa demikian? Karena kalau orang lalai, berarti berat kamu untuk menjalaninya. Semakin berat semakin afdal, dan pahala sesuai beratnya amalanmu. Begini gambarannya, contohnya, kalau Ramadan kan semua pada puasa. Di keluargamu, istri, anak, suami, bagi istri semuanya puasa, adik, kakak kamu semuanya puasa, sehingga kamu puasa nggak sendirian, terasa ringan. Yang di sekitarmu juga pada puasa semua, kamu keluar, tetanggamu kanan kiri semua puasa, maka terasa ringan bagi kamu. Tapi saat kamu puasa sunnah, orang lain nggak ada yang puasa, orang pada makan, pada minum, kamu sendiri yang puasa, berat terasa, nggak nyaman, nggak enak. Tadi pahala semakin berat semakin besar fadilahnya, pahalanya besar. Makanya Nabi katakan dilalaikan Sya'ban itu oleh banyak orang nggak banyak puasa di situ. Bahkan amal ibadah pun tidak mereka lakukan karena lalai. Itu fadilah dan keutamaan yang Rasul sebutkan tentang Sya'ban. Yang terakhir, mungkin yang punya hutang puasa Ramadan, ya hendaklah segera dia lunasi sebelum datang Ramadan berikutnya. Haram dan tidak boleh orang itu menunda pembayaran Ramadan tahun lalu sampai melewati Ramadan tahun ini. Dosa dia bahkan, karena menunjukkan ketidakpedulian dia dengan hak Allah. Sholat itu, puasa itu hak Allah, hutangmu kepada Allah. Maka segerakan sebelum datang Ramadan, hutang atau tanggungan kamu pada Ramadan yang lalu segera kamu selesaikan. Kalau tanpa uzur baru itu ancamannya. Kalau ada uzurnya ya nggak masalah, mungkin dia sakit atau seorang istri yang melayani suaminya, nggak ada pilihan bagi dia, itu ma'dzur, termaafkan yang punya uzur seperti itu.
Demikian perkaranya Rasulullah SAW mengajarkan di bulan Sya'ban. Yang sebagai penutup, salaf seperti Ibnu Sirin dan yang lain juga mewasiatkan bahwa Sya'ban ini syahrul qurra, bulannya para pembaca Quran. Artinya disunahkan untuk orang banyak-banyak membaca Quran di bulan Sya'ban, sebanyak mungkin, dan itu yang dilakukan oleh salaf, memperbanyak qiraatul Quran. Innama huwa syahrul qurra, itu sebagai muqaddimah bagimu agar lancar dan ringan. Ketika masuk Ramadan, kamu perbanyak dan lebih, kamu memperbanyak bacaan Quran di bulan Ramadan. Mungkin itu sekilas gambaran tentang Sya'ban yang banyak dilalaikan orang. Jiddu wajtahidu, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah mendapat taufik dari Allah untuk menjalankan sunnah-sunnah itu tadi. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.